Hai adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di sini. Hari ini kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Pasti sudah siap. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita lihat dulu di samping kanan, di samping kiri. Masih ada nggak ya kira-kira mainan kita? Kalau masih ada, kita kemas dulu, kita taruh di pinggir, lalu kita mulai beribadah. Sudah? Sip! Nah, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah berkumpul dan akan beribadah. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk, dengan bangkit berdiri, dengan semangat, kita sama-sama nyanyikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, dan semua anak yang ada di dunia ini. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik, selamat hari Minggu. Pasti adik-adik belum kenal sama kakak ya. Nah, nama kakak adalah Kak Mel. Kak Mel yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di mana ya? Adik-adik ngelihat bolpen Kakak nggak? Kok tadi ada, tapi sekarang kok hilang? Bolpennya itu warnanya ada hitam sama putih, terus ada gambar beruangnya. Itu bolpen kesayangannya Kakak, adik-adik. Aduh, kalau hilang gimana ya? Itu pemberiannya papa mama Kakak. Jadi Kakak sayang banget. Tuh, bantu Kakak cari yuk, adik-adik. Mana ya? Coba Kakak lihat ke sana. Kok nggak ada ya? Coba Kakak cek di kantong Kakak. Mana? Kok nggak ada? Bentar adik-adik. Kok ada sesuatu ya di sini? Adik-adik, benar. Ini adalah bolpen kesayangan Kakak. Kakak menemukannya kembali. Wah, senang sekali. Barang yang tadi hilang udah diketemukan kembali. Kakak sangat suka cita. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik juga mengalami hal yang sama seperti Kakak? Adik-adik kehilangan barang yang disayangi oleh adik-adik. Misalnya, adik-adik kehilangan boneka adik-adik. Atau adik-adik kehilangan mainannya adik-adik. Wah, suatu hari mainan ini nggak ada. Apa yang adik-adik rasakan? Aduh, pasti sedih adik-adik. Adik-adik pasti berusaha untuk mencari barang-barang ini sampai ketemu. Dan ketika adik-adik menemukan barang ini, bagaimana perasaan adik-adik? Pasti sukacita, karena barang yang hilang sudah ditemukan kembali. Adik-adik pasti bercerita kepada semua orang dan berkata, aduh, aku menemukan kembali barang-barangnya. Aku sangat sukacita. Adik-adik, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga pernah mengisahkan tentang seorang gembala yang kehilangan dombanya. Tuhan Yesus di dalam kisah ini mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala itu yang kehilangan dombanya. Bagi seorang gembala, setiap domba itu sangat berharga. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menceritakan kisah ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Ia sangat mengasihi setiap kita. Mau tahu kisahnya lebih lanjut? Yuk kita mau mendengarkan kisah tentang gembala yang kehilangan dombanya. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, banyak orang datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus, termasuk para pemungut cukai dan juga orang-orang yang berdosa. Mereka itu sangat suka mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Namun, hal ini membuat orang-orang Farisi tidak suka, karena Tuhan Yesus masih mau berteman dan menerima para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa itu. Ketika Tuhan Yesus mendengar kata-kata orang Farisi itu, Tuhan Yesus pun menceritakan tentang satu kisah mengenai seorang gembala yang kehilangan satu dombanya. Nah, ada seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Suatu kali ketika ia menghitung dombanya, 97, 98, 99, 100. Loh, kok kurang satu ya dombanya? Kan harusnya 100. Kenapa hanya 99 saja dombanya? Wah, ternyata ada satu ekor domba yang hilang adik-adik. Si gembala itu pun kebingungan. Gimana ya? Satu ekor dombanya itu? Wah, hilang kemana ya dombanya? Ia pun segera meninggalkan domba-dombanya yang lain untuk mencari satu ekor dombanya yang hilang. Ia mencari ke sana, kemari, mendaki bukit, melewati lembah untuk menemukan dombanya itu. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat ada seekor binatang yang berwarna putih. Ia pun segera mendekatinya. Wah, benar, ternyata itu adalah dombanya yang hilang. Ia pun sangat bersuka cita ketika menemukan dombanya itu. Gembala itu pun lalu memanggil para sahabat dan tetangganya untuk bersuka cita bersama dia karena dombanya yang hilang telah ditemukan kembali. Melalui cerita ini, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada orang-orang Farisi itu bahwa Ia mengasihi dan menerima semua orang, bahkan pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa itu.
Ia sayang kepada mereka. Nah, adik-adik, seperti seorang gembala yang mencari dombanya yang hilang itu, demikian pula Tuhan Yesus. Ia datang ke dunia ini untuk mencari setiap kita. Setiap kita yang suka lupa sama Tuhan, suka nggak taat sama Tuhan, suka nggak menuruti firman Tuhan. Ia datang untuk kita. Supaya apa? Supaya kita boleh bertobat dan menjadi anak-anak Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Kita semua itu berharga di matanya. Ia menerima kita apa adanya. Ia mau menerima kita yang pakai baju baru ataupun tidak pakai baju baru. Ia menerima kita yang penurut ataupun tidak penurut. Ia mau menerima kita yang taat ataupun tidak taat. Tuhan Yesus tetap menerima kita. Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita. Adik-adik, ketika kita mau kembali datang kepadanya, Tuhan Yesus tetap mau membuka tangannya lebar-lebar untuk adik-adik. Ia menerima adik-adik kembali. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, dan ia datang ke dunia untuk mencari kita supaya kita menjadi anak-anaknya, maka dari itu kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau taat, kita mau menuruti firman Tuhan, dan kita mau nggak contek. Pokoknya kita mau melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan Yesus. Selain itu, kita juga mau mengasihi sesama kita. Mengapa harus mengasihi sesama kita? Adik-adik ingat, Tuhan Yesus mengasihi semua orang di dunia ini. Oleh karena itu, kita mau belajar mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Siapa sih sesama kita? Sesama kita itu orang tua, saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan teman-teman yang suka mengganggu kita. Kita harus tetap mengasihi mereka. Adik-adik, yuk kita mau berdoa, kita mau mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau mensyukuri atas kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yuk, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau datang ke dunia untuk mencari kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk boleh terus mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita mau terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ayo adik-adik, waktunya kita baca ayat hafalan. Ayo kita buka kitab suci kita. Kita buka di kitab Yohanes 15 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kita pakai gerakan yuk sama-sama yuk. Di kitab Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Waktunya kita untuk membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Yohanes 13 ayat 34. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, sekarang kita hafalkan dengan gerakan ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu
saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Adik-adik ingat nggak ya, sebentar lagi nih, bulan depan kita akan merayakan Natal. Wah, pasti senang sekali. Yuk, menyongsong Natal ini kita sama-sama belajar, pelan-pelan kita belajar lagu-lagu Natal ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Natal yang berjudul Hai Mari Berhimpun. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini dan kembali beraktivitas masing-masing, yuk sama-sama kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan terima kasih pada hari ini kami sudah memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami dan membuat kami berani dan setia seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, sertailah kami di setiap dan segala aktivitas kami, baik sekolah maupun bermain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.